Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu tamima wa kalimat akhirat. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasulullahil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kecapatin aja dah. Hadratil mukarramin yang sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati para alim ulama, para masyayikh, para guru yang hadir di tengah-tengah kita, yang sama kita muliakan dan sama kita hormati guru kita Muhammad Haji Fatimah dari Sumatera Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, dipanjangkan umur beliau dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga guru-guru yang lainnya mohon maaf, saya tidak sebutin atu-atu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada guru-guru sekalian. Jangan lupa selaku DKM Bapak Haji Kardi, mudah-mudahan Allah berkahi dan sehatkan beliau selalu. Juga seluruh jamaah, Bapak Ibu hadirin hadirat, para ujat seluruhnya yang hadir di kesempatan malam ini, mudah-mudahan senantiasa langkah kaki kita mendapatkan ridha dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena di malam kita masih diberikan nikmat yang banyak. Cuma kadang-kadang kitanya sering lupa untuk bersyukur kepada Allah. Pak, kita dikasih nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak, tapi seringkali kita melupakan nikmat Allah. Kalaupun kita nyebut alhamdulillah, rata-rata dari kita kalau dapat nyebut alhamdulillah, insya Allah masih ngucapin alhamdulillah. Tapi kalau ketika rasa bersyukurnya dibuktikan dengan perbuatan, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak orang yang belum bersyukur dengan perbuatannya. Maaf,
Kalau timbang alhamdulillah mah, di kampung saya ada orang diaduin nih, anak muda ada yang ngadu ke Pak Haji, Pak Haji ada anaknya main judi, astagfirullahaladzim, tapi menang Pak Haji. Kalau tidak mengucapin alhamdulillah, bersyukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersyukur kepada Allah, ini kedengeran apa enggak kira-kira? Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisannya dia mengucapkan alhamdulillah, perbuatannya harus menunjukkan bahwa dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur dengan perbuatannya, dia wajib melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan ibadah. Banyak ulama kita sampaikan, lihat, ketika Allah ciptakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan diri kita ini dengan sempurna. Tangan kita Allah ciptakan bisa patah ke atas, nggak bisa patah ke bawah. Nih hadirin, ada nggak orang yang bisa bengkoknya ke bawah? Ada. Kapan? Waktu jatuh dari motor. Tapi kalau dia sehat, subhanallah, dia hanya bisa mampu untuk membengkokkannya ke atas, karena Allah ciptakan ini tangan standarnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka orang yang bersyukur kepada Allah, tangannya diciptakan untuk bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Belum pernah lihat kita orang yang takbiratul ihramnya ke bawah. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kadang kita lihat ada orang yang takbirnya cuman begini nih, Allahu Akbar. Ada apa enggak? Ada orang yang takbiratul ihramnya begini. Allah. Ada. Selama secara adat itu tidak keluar dari perkara umum, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulama mazhab berbeda pendapat tentang sampai mana ini diangkatnya. Namun yang paling masyhur, ini sejajarkan dengan telinganya. Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu mana yang nggak boleh? Jangan suka anggap orang lain bid'ah. Jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain sementara kita belum ngaji. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau timbang masih begini aja, mau begini kek, mau begini kek, mau begini, masih boleh. Yang nggak boleh, ini fungsi tangan sengaja dibuat bengkok, nggak dibengkokin begini. Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Apalagi sebelah kanannya ke atas, sebelah kirinya ke bawah. Allahu Akbar. Misalnya mau dikata apa model begitu? Aduh subhanahu wa ta'ala. Bicara naroknya nih tangan, hadirin yang dirahmati Allah, ada orang yang takbiratul ihram kemudian tangannya ditaruh di dadanya. Bagian lagi meriang kan. Ada orang yang ditaruh di rada bawahan dikit. Biarin, nggak usah kita kata apa-apa. Kalau turunnya sampai kebangetan, boleh kita betul tuh yang model begitu. Bang, jangan ke bawahan, kesian bocahnya. Nanti subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Lihat, kita punya pinggang, Allah ciptakan nih pinggang bengkoknya bisa ke depan, nggak ke belakang. Karena ternyata standar untuk sholat kita, pinggang
pinggang yang Allah ciptakan ini untuk rukuk kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah letakkan lutut di sini untuk pegangan ketika kita rukuk. Kalau sampai nggak punya lutut yang kepleset dulu kita nih Subhanahu wa taala. Masya Allah. Merasa terus subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu. Sholat ketika seseorang rukuk pun gak usah pakai diceper-ceperin rukuknya. Hadirin, sengaja nih ada lutut untuk pegangan tangan, jadi gak usah sampai turun-turun ke bawah jadi kelihatan ceper. Jadi sholat gak usah pakai gaul-gaul segala, udah yang standar-standar aja. Hadirin subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah ciptakan diri kita, ini standarnya dari Allah untuk ibadah kepada Allah subhanahu. Kaki kita semuanya diciptakan untuk sujud. Hadirin, selesai iktidal kita duduk, selesai iktidal kita melaksanakan sujud. Nih, dari iktidal untuk sujud kira-kira kita kaki duluan apa tangan duluan yang turun? Kaki duluan apa tangan duluan yang turun? Kaki duluan. Kalau rada mudaan dikit kaki duluan, retak ya terasa subhanallah. Tapi kalau udah tuaan dikit kaki duluan, ya Allah ngilu, hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kalau udah tuaan dikit yang turun mah tangannya duluan sambil batuk 17 kali. Ya udah tua ya hadirin subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting kaki duluan boleh, tangan duluan boleh, yang nggak boleh pala duluan. Kalau sampai sholat pala duluan yang turun mau sujud, pulang insya Allah pada benjut pala kita. Kita ngadu, ya Allah baru ini gua sholat pada benjol pala gua. Karena apa? Karena emang sholatnya kagak ngerti, dia gak ngaji sebelum sholat. Orang-orang yang sholatnya model begitu kagak mau ngaji tentang sholatnya, ini adalah orang-orang yang rada-rada PA. Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersyukur kita kepada Allah luar biasa. Allah kasih nikmat tiada henti. Cuma kadang sebagian kita merasa kok Allah kasih nikmat kurang sama saya, rezeki yang Allah kasih kok kurang sama saya. Hadirin, Allah maha kaya, nggak mungkin ngasih kita kurang, nggak mungkin. Terus kenapa kurang? Bisa jadi kitanya yang melebih-lebihkan kebutuhan. Padahal Allah ngasih kita cukup, tapi kitanya kurang, kitanya yang lebih-lebihin kebutuhan. Allah ngasih rezeki nih, rezeki buat bayaran anak kamu, nih rezeki buat bayaran kakaknya, ini rezeki buat beli buku dan sebagainya. Malah kita beli pulsa biar punya paket, biar bisa update status. Ya nih, kalau sekarang zamannya update status, hadirin subhanahu wa ta'ala. Mau ngapa-ngapain nggak pakai doa, udah dipoto aja dulu. Padahal awas, jangan bangga foto terakhir kita di surat Yasin. Itu pun kalau dicetakin sama anak kita, nih hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi masya Allah, foto kita terakhir diupload di surat Yasin. Jangan pakai sok-sok, nggak usah pakai bangga-bangga kita, nih hadirin subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita, lisan kita ucapin alhamdulillah, perbuatan kita senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah. Insya Allah, janji Allah, wa in ta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allahnya udah lapar ya, ngucapin Allahnya udah lapar ini kita ada subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ketika mampu sudah kita bersyukur, sudah terpenuhi unsur-unsur bersyukur itu, lisannya sudah bersyukur, perbuatannya menunjukkan rasa bersyukur kepada Allah, hatinya pun diajak ridha, bikismatillah, qanaah, apapun yang Allah kasih kita senang. Insya
Allah bakal tambahin nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu awas, yang disebut tambah nikmat itu bukan berarti tambah secara kuantitasnya. Mentang-mentang kita bersyukur, alhamdulillah saya punya bini atuh, besok ditambahin, belum tentu bukan. Ya Allah, saya kira kalau memang yang ditambahin kuantitas, kita bersyukur mulu punya bini atuh, besok udah nambah lagi. Kita bersyukur lagi, alhamdulillah punya 2, udah besok nambah lagi. Alhamdulillah udah punya 3, besok nambah lagi 4. Insya Allah nggak sampai seminggu modal kita ada subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kebanyakan pikiran kita agak gablek, jadi banyak banget. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bersyukur kepada Allah, yang ditambahkan bukan sekedar kuantitas, tapi yang ditambahkan oleh Allah lebih dari itu kualitasnya. Orang bersyukur punya anak, insya Allah anaknya akan dijadikan anak yang saleh. Orang yang bersyukur punya anak, anaknya insya Allah akan dijadikan anak yang salihah. Orang bersyukur punya bini, maka insya Allah istrinya dijadikan istri yang salihah. Bukan ditambahin jumlahnya, bisa jadi yang ditambahin gurihnya. Ini hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang ditambahin kelemah lembutannya, bisa jadi yang ditambahin tata keramanya di hadapan suaminya. Ketika kita bersyukur kepada Allah punya keluarga, insya Allah Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bersyukur pula hari ini kita hadir memperingati kelahiran baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam segini kita masih istiqamah hadir di tempat ini, insya Allah sebagai tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah. Apa yang disyukuri ketika kita hadir peringatan Maulid Nabi? Hadirin, ada sittatu minan ni'am, ada 6 nikmat yang paling besar. Maka di antara nikmat yang paling besar, 6 nikmat yang paling besar dikatakan Muhammadur Rasulullah, diturunkan kepada kita baginda Rasulullah, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya subhanallah, ini nikmat yang paling besar. Hadirin, kita punya buah itu nikmat. Tapi kalau buahnya enggak dimakan, jadi nikmat apa enggak? Enggak jadi nikmat. Kita dikasih minuman, nikmat. Tapi ketika minuman itu tidak diminum, enggak jadi nikmat. Allah kasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat kita tidak terasa. Padahal ini nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar ini, wajib bagi kita mencintai Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita hadir memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaisah bin Salaman
bin Awas bin Bawas bin Qawwal bin Ubay bin A'wam bin Nasyid bin Hiza. Ini sampai subuh saya nyebutin binnya ini, sampai Nabi Adam alaihissalam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir bukan hanya menunjukkan bahwa dirinya bersyukur kepada Allah. Orang yang hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah juga sebagai tanda bahwa dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta nggak sama Nabi, Bu? Bu, cinta nggak sama Nabi? Nih subhanallah, luar biasanya umat Nabi Muhammad ketemu Nabi belum pernah nggak ketemu Nabi? Ada pernah di pasar Keranggan gitu, di Pondok Gede? Belum pernah kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa. Hanya yang kita pahami akhlaknya yang luar biasa. Subhanallah, kecintaan kita begitu dalam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir kita, ini saya yakin Bapak Ibu hadir pada Maulid Nabi bukan cuma di malam-malam kemarin di tempat yang lain pasti juga pernah menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya kita menunjukkan bahwa diri kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukupkah cinta kita kepada Rasul dengan hadir saja? Di mana ada murid kita datang, ada murid kita datang, ada murid kita datang, kelar murid kita kenyang, kelar murid kita kenyang. Kalau ada makanannya, ini hadirin. Cukupkah demikian? Masih ada beberapa hal bukti cinta kita kepada Nabi. Hadirin, maaf. Misalnya seseorang cinta pada seseorang, kita cinta sama bini kita nih, kita cinta sama bini kita, teman banget sama bini kita. Kemudian kita lamar dia sebagai tanda cinta kita. Saya terima nikahnya, selesai dilamar kemudian akad nikah. Habis akad nikah nggak pernah kita kasih belanja seumur hidup. Kira-kira cinta apa enggak tuh namanya? Seumur-umur pokoknya kita nggak pernah beliin baju bagus, kita nggak pernah tegur tuh bini kita nggak pernah kasih uang belanja, bodoh amat. Kira-kira itu cinta apa enggak? Kira-kira hadirin. Orang yang demikian berarti gak cinta pada seseorang. Maka orang yang cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma sekedar hadir. Insya Allah hadirnya kita, alhamdulillah. Bukti selanjutnya kecintaan kita tadi bersama-sama tim Allah, kita sudah baca kisah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana abba syai'an fa'taratihi. Orang yang cinta sesuatu banyak-banyak menyebutnya. Bagaimana menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikatnya Allah bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaknai salawatnya Allah kepada Rasul, salawatnya malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berupa doa, ada pemberian rahmat. Kemudian Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Diperintah kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, orang yang hadir pada peringatan Maulid Nabi, insya Allah salawatan terus, bareng-bareng salawatannya. Ini hadirin, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah
Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini juga bukti bahwa kita cinta pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu kalau di rumah nidurin bocah pakai selawatan, Allahumma salli ala Muhammad. Insya Allah bocah yang ditidurin pakai selawatan dia tidurnya pulas, insya Allah tumbuh besarnya jadi anak yang saleh. Insya Allah jadi anak yang salihah. Tapi kalau bocah ditidurinya nggak pakai selawatan, malah pakai lagu, emang lagi manja, lagi pengen ditampol. Ini insya Allah bocah gedenya bader, jadi tangik lagunya. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Sebab setiap kita yakin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita pasti menginginkan anak kita jadi anak yang salihin dan salihat. Betul apa enggak? Maka lihat dari kecil ditimangnya pun dengan timangan-timangan yang jadi doa, insya Allah. Anak cakep, 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 padahal itu anak cembrik banget. Ya Allah, buluk banget tuh bocah. Tetap dikata anak cakep, anak raja, 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 bapaknya tukang nyawer. Berarti raja apa itu? Ya hadirin hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, orang yang cinta pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir dia pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula dia senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Cukupkah itu hadirin? Setidaknya sudah ada tanda. Apa tanda selanjutnya orang yang cinta pada Nabi? Senantiasa menghidupkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih apa hadirin yang dirahmati Allah, zaman sekarang yang jadi persoalan utama kita hari ini nih, masjid-masjid kita, musola-musola kita, tempat-tempat ibadah kita makin kemari makin sepi. Kalau menggerik mah udah rame aja insya Allah. Itu bocah dulu berisik banget. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Maka muncul beberapa tipe orang datang ke masjid, ke musola. Ada tipe orang yang luar biasa datang ke masjid, ke musola sehari 5 kali. Ini subhanallah. Subuh dia nyampe, sholat jamaah, zuhur dia datang, asar dia ada, maghrib dia jamaah, isya juga jamaah. Nih orang yang luar biasa. Ada orang yang datang ke masjid, ke musola sehari cuma sekali.